Kemudian selanjutnya waman istakofa bil jirot khosiro almana bina. Jadi barang siapa yang meremehkan terhadap tetangga, maka akan rugi dalam kemanfaatan di masyarakat. Waman lan uti sapa wong iku istawa pangremehaken sapa man bil jironi kelawan tetangga khosiro yo mengkurugi sapa man almanafina ing pira-pira kemanfaatan. Jadi barang siapa yang meremehkan, menghina, tidak menghormati terhadap tetangga, maka ia akan rugi dalam kemanfaatan di masyarakat. Ya, dalam bersosialisasi di masyarakat bisa dikucilkan. Sampai dagang orang asing dengan buku. Begitu juga ketika seumpama ngalih menguasai pengetahuan agama atau pengetahuan yang lain, karena dengan tetangga tidak mau menghormati, bisa jadi tetangganya itu tidak mau memanfaatkan. Paham? Jadi makanya kita harus menghormati tetangga, menghargai tetangga, agar kita tidak dikucilkan, agar terjalin hubungan yang baik. Coba saja zaman kalau tanggane gawe sumpamane sampean itu maju cara wong Jawa apa mereka bunga. Biasanya kalau tradisi di kita maju atau mereka bunga itu kan tetangga kita bergotong royong membantu. Ada yang turunkan genting, ada yang menurunkan musuh dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak mau menghargai tetangga kita, bisa jadi mereka tidak mau membantu. Dan ada banyak kasus yang terjadi. Bahkan di dalam hadis Kanjeng Nabi itu mengatakan bagaimana? Walati nafsi biyadihi la yu'minu ngabdun hatta yuhibba bijarihi ma yuhibbu binafsi. Jadi demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaan, tidaklah seorang hamba itu memiliki keimanan yang sempurna sehingga ia mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidak mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Atau di dalam hadis yang lain, man yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaro. Barang siapa yang mengaku iman terhadap Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menghormati tetangganya. Jangan menghina tetangganya, jangan meremehkan tetangganya, apalagi menyakiti, apalagi lompok sampai mengganggu, sehingga tetangganya itu tidak nyaman. Kan seperti itu. Dan nyetel seru, musikan seru, sampai tetangganya terganggu. Ini tidak boleh. Bahkan di dalam satu riwayat itu diceritakan dari ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu pindah ke Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kos di satu rumah susun, dia di bawah, kemudian di atasnya itu orang Yahudi, bukan orang Islam. Nah, orang Yahudi ini tadi kamar mandinya itu bocor, sehingga ketika dia buang air kecil menetes ke tempat tinggal Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengambil ember untuk menampung tetesan air kencing ini tadi. Berapa tahun coba?
selama 25 tahun. Bayangkan, selama 25 tahun dia menampung air kencing, tetesan air kencing tetangga. Dan suatu saat itu saya ngambil kode di jalannya ini mengundang tetangganya itu yang tempatnya di tingkat atas untuk makan malam. Di tengah-tengah makan malam itu, tetangganya ini yang tempatnya di atas karena kos-kosannya itu susuk yang memeluk agama Yahudi itu tadi melihat ada ember yang menampung air tetesan dari tempat tinggalnya yang di atas. Kemudian dia bertanya kepada sang Abdul Qadir Jailani. Sahabat itu menggunakan ember untuk menampung tetesan air dari kamar mandi saya, padahal itu air kan kencing. Sudah berapa tahun, sudah berapa lama sahabat itu menampung tetesan air tersebut? Jawabannya saya Abdul Qadir Jailani sudah 25 tahun. Orang Yahudi ini tadi, tetangganya itu tadi kaget luar biasa. Kenapa sampai tidak berkata kepada saya, tidak ngomong kepada saya bahwa sampai itu menampung bocor tetesan air dari tempat atau dari kamar mandi saya? Jawabannya saya ngambil waktu jalan, kemudian bagaimana? Saya memeluk guru sampai itu tidak enak dengan Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi pernah mengatakan man yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jauh. Kanjeng Nabi mengatakan barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangga. Makanya saya diam saja. Saya khawatir sampai itu tersinggung. Ya padahal tetangganya ini tadi bukan orang Islam, tapi orang Yahudi. Saya Abdul Qadir Jailani menghormati ini keluar biasa, sampai dia tidak berani menegur tetangganya itu tadi yang air kencing menetes karena orang kepenak kalau Kanjeng Nabi, karena dia menghormati terhadap tetangga. Coba kalau gitu tetangganya itu seumpamanya membedak gerubah, airnya mengalir, atau kowek airnya mengalir ke halaman kita atau ke pemarangan kita, itu saja beda, ya kan? Bisa lebih gendut, bisa lebih berat. Padahal tidak lama, ya kan? Ketika ada orang udah gelombang airnya melebar sampai ke halaman kita atau pekarangan kita, barangkali kan hanya tidak sampai 1 hari kan, pagi mengalir, sore sudah kering lagi kan, itu saja kadang-kadang padahal dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dicontohkan oleh orang-orang, bahkan yang dicontohkan oleh baginda Nabi, bagaimana mereka sangat menghormati, menghargai tetangga mereka, walaupun kadang-kadang tetangga mereka bukan orang yang seiman. Bayangkan. Kemudian di dalam hadis yang lain, Innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu jarusu'in wa yudihi wa yasbiru ala adam wa yahtasibuhu hatta yakfi yahullahu bihayatin au mautin. Jadi Gustawa itu senang, Allah itu suka dengan seseorang yang memiliki tetangga yang peranginya buruk, yang suka menyakiti, akan tetapi orang tersebut tetap sabar, tetap memaafkan, tetap berbuat baik kepadanya, sehingga Allah mencukupi baik dikala ia hidup ataupun dikala ia mati. Nantinya dicukupi uripe, digampang urusan, senantiasa dirahmati dengan Gusti Allah. Di akhiratnya nanti tentu dosanya diampuni oleh Gusti Allah, dirahmati oleh Gusti Allah.